Ibu berani nyium pantat kambing? Ustadz berani nyium pantat sapi? Gila. Tapi ternyata setelah diseset, didupigo, disamak, maka itu menjadi mulia. Ditulisin Al-Quranul Karim, jangan kata dicium, itu pakai wudhu. Masya Allah. Ini di dalalahnya, wajhu dalalahnya bukan karena kambingnya, kulitnya di situ, tapi karena menempel pada yang mulia. Gitu. Begitu juga dengan kita, apapun yang menempel pada Nabi maka jadi mulia. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Siapa yang berkata bahwa megang Al-Quran itu misalnya nggak perlu pakai wudhu? Kan harus pakai wudhu. Kenapa? Bukan masalah Al-Qurannya, tapi karena itu menempel pada Al-Quranul Karim, pada yang mulia, itu saja. Maka oleh karena itu kita di sini dalam bil munasabah, ijtihad wal iftihal, memperingati, merayakan, memperingati muzakarah dan semuanya dalam rangka zikroyat min maulidi Rasul sallallahu alaihi, insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi sudah wafat, lalu apa yang kita sekarang memperingatinya? Maka adalah syiar-syiarnya, dakwah-dakwahnya, termasuk penerusnya, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul. Nah sekarang siapa penerusnya? Para ustadz, para kiai. Nah, di seluruh dunia di sini kita punya Ustadz Haji Ahmad Jainuri ngajarin di sini, tahsin diajarin ya, madnya, idgham, ikhfa, bacaannya harus diperbagus kan begitu. Ya sama suka nenek-nenek kalau suruh ngaji susah. Baca Quran suruh satu-satu. Ustaz saya ngajarin Al-Fatihah cetol satu-satu, sholat besok ngaji 10 berubah tinggal 2. Ini lumayan banyaknya, kayak banyak nih. Bu, besok hafalan surah Al-Fatihah satu-satu harus ke depan. Besok kok gede ngaji, 3 potong yang ngaji. Itu juga ustazah, cuma 1 meninggal. Ustazah Aisyah. Masya Allah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun sholat, dan itu mesti bagus bacaannya. Kagak ada yang mau datang ngaji. Akhirnya udah aja nggak ada perlu tes, baca aja begitu. Karena kalau suruh tes malu lah, ini ntar katanya diledekin dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah kita sekarang punya Ustadz Haji Ahmad Jainuri, mudah-mudahan panjang umur. Yang ngajarinnya Al-Quran itu kan inti penting. Terus Hidayatus Salikin ya, sebelumnya ngajar Sabinatun Najah, ya kan, perahu penyelamat yang kecil. Biar kata itu kecil tapi fikih isinya. Ya kan? Jangan bohong, jangan percaya, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Emang kemana gua kemana aja? Gua kembali kepada Quran dan hadis. Kalau kita ngaji Al-Quran dan hadis, kita belajar Al-Quran tafsirnya, kita belajar hadisnya, nabinya udah wafat, kita ngaji sama siapa? Kalau bukan nama Nabi, Nabinya udah nggak ada, siapa ngajinya? Sahabat nggak ada, sama siapa? Tabi'in nggak ada, sama siapa? Tabi'in. Sekarang nggak ada semuanya, ngajinya sama siapa? Nah, makanya kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Itu ada tulisannya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau berikan nikmat. Siapa an'amta alaihim? Nah dalam tafsir minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu orang-orang yang memberikan petunjuk di dalamnya para kiai, para ulama, orang-orang soleh, dan semua yang mengajarkan petunjuk. Siapa petunjuknya itu? Dilanjutkan, makanya ada ayat setelahnya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Nah, dalam munasabah ayat zalikal kitabu, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Terang sampai sini. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya kan, yaitu jalan yang kau berikan nikmat, para kiai, para ulama semua. Mana alat petunjuknya? Al-Quranul Karim. Siapa yang memberikan petunjuknya? Para ulama. Sekarang ibu pakai Grab, pakai Gojek, saya yakin itu Gojek nyasar kalau nggak pakai map. Itu si Google Map pahalanya luar biasa. Coba kalau dia muslim, luar biasa tuh, dia tuh dikuburinnya tuh terang.
Iya, kita ngaji pakai Google. Ya, Ustadz Google. Semua pakai Google. Nyari apa Google? Ya. Cari baju Google, apa Google? Cari alamat, Bu. Itu kan memberikan jalan petunjuk kebaikan. Sayang aja dia kafir tuh. Itu iya, apa iya udah diem aja. Itu kan Bu yang punya Microsoft itu kan Bu hudalil mutakin, petunjuk bagi orang bertakwa, Al-Qur'an. Ibu nggak bisa ngaji Quran sendiri, harus pakai ustadz, pakai kiai, yaitu Haji Ahmad Zainuri sebagai guru di sini yang ngajarin ibu. Nggak bisa kembali ke Quran dan hadis, dan itu adalah nggak perlu para ulama. Bego, bin bodoh, jahil murakkab. Kalau dia bilang kembali Quran dan hadis tanpa kita ulama, keder. Ya nggak percaya. Nih, dia baca teks di situ, surah Al-Baqarah 184 ya Ustaz ya. Surah kan 183 ayat tentang bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Lu gak usah cek Google, gak usah, bener udah. Gak percaya banget sama lu. 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah 184-nya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar wa alal ladzina seterusnya. Nah 184 paman kana minkum maridan dibaca begini, maka barang siapa di antara kalian yang apabila waktu puasa lagi sakit atau dalam perjalanan, maka boleh diganti pada hari-hari yang lain, artinya qadha, ya kan. Nah apabila nggak sanggup walal itu tu'amu miskin, kalau nggak bisa baru bayar fidyah kepada orang miskin sebanyak 1 gantang atau 1 bayaran 1 mud. Nah itu ikhtilaf ulama, maka 1 itu adalah untuk 1 hari puasa. Dia baca begitu Bu, maka barang siapa yang dia dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan, maka dia boleh siang-siang dari Ulu Jami ke Pasar Bayuran, masih bayar berada kita Cipulir. Iya, siang-siang minum es kelapa warna merah pakai marjan. Itu nggak puasa. Siapa namanya? Hah? Diva. Oh, Diva. Diva. Kamu nggak puasa? Enggak. Kenapa emang? Kata ayat Al-Baqarah 184. Bener Bu. Apaan tuh? Nah tanya nih, lu nih dibuka di Google. Maka barang siapa di antara kalian yang lagi sakit atau dalam perjalanan. Bener kan gua dalam perjalanan kan? Dari Ulu Jami ke Cipulir jalan kaki perjalanan bukan? Ya. Bener. Saya siang-siang Ustadz Zainuri negor saya. Ya taruh di kreo, dia perlu lagi beli bahan Cipadu. Kan dari Bayuran ke Cipadu. Saya dari Cipulir, ya kan, merokok samsu, kopi siang-siang. Ustadz Rizky nggak puasa? Enggak. Kenapa emang? Surah Al-Baqarah 184. Nih, kalau ngaji bloon bego. Maka Ustadz itu 184 Ustadz ya, maka barang siapa di antara kalian yang sakit dalam perjalanan. Emang Ustadz kenapa enggak? Kan saya sakit apa? Koreng? Siapa yang bilang koreng bukan sakit? Benar ya? Terus sakit mana lagi? Nih tantanganku. Bu, tantangan sakit bukan? Itu kalau baca ayat itu tuh Bu, bener gak saya Bu? Jawab. Dipa bener gak? Kalau Dipa saya dia dalam perjalanan saya sakit membaca itu ayat Al-Baqarah 184 bener, tapi keblinger. Kenapa? Ngajinya terjemah Gramedia, PDF Google e-book. Ngajinya dari Google, nggak dari Ustadz Ahmad Zainuri, nggak ngaji sama Ustadz Rizky Mansur sama KK yang ada di sini. Kenapa begitu? Yang dimaksud ayatnya 1 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Banyak Al-Quran itu kan berisi banyak ayat kauniyah dan lain-lainnya.
Tuh di dalamnya tuh Bu, di situ tuh Bu dikatakan Bu, kalau orang yang dalam sakit itu kata Imam Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan alman syadidan limasaqqati. Yang dimaksud kagak boleh sakit itu yang harus dia tidak boleh berpuasa atau diizinkan rukhsah. Nah, rukhsah untuk keringanan tidak boleh berpuasa penyakit yang sangat yang banget. Alman syadidan lima saqatihi, yang kesulitan untuk melaksanakan berpuasa. Kayak orang diimpus, ya, jarum suntik di mana aja udah kayak Robocop. Maaf-maafan kaki di sini digantung, ya enggak? Yang kencingnya susah, yang jompo, yang begini nih dikodok bayar fidyah, bukan yang bengek, batuk, pilek, belekan, korengan, ketombean sakit bukan? Iya, kalau baca ayat itu kacau. Atau dalam perjalanan, nah kata ulama ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i 2 parsa alias kurang lebih 85 km baru boleh, atau dikiaskan dengan masafatul qasri, yaitu jarak kosor di dalam sholat. Jelas sampai sini? Makanya ngaji. Kalau nggak ngaji kagak bisa. Baca hadis juga sama. Jangan mentang-mentang baru 1-2 hadis lalu kita memvonis bid'ah dan sebagainya. Oke, nggak usah bicara bid'ah, tapi ibu harus ngaji Bu. Nggak bisa itu kalau nggak ngaji. Udah ngantuk. Ya, 5 menit lagi, 5 menit janji. Gue janji 5 menit. Iya, soalnya amplop udah dikeset dia. Hah? Mau saya ngaji dah, haji. Ya, biar kata ngelucu ada ngajinya, nggak apa-apa. Nih, siapa namanya? Noval, Masya Allah, Noval. Khitan, sunat, cumi-cumi, dipotong tuh. Hukumnya apa bagi laki-laki dan perempuan? Jawab. Udah sunat belum? Bisa jawab. Oke, Bu, sunat hukumnya apa bagi laki-laki? Bagi perempuan? Bagi perempuan wajib. Tuh, hukum sunat bagi laki-laki sunnah dulu. Bagi perempuan fitrah atau satu kemuliaan. Sunat hukumnya hitan hukumnya sunnah. Hadisnya mana? Khamsun minal fitrah, 5 kemuliaan di dalam Islam. Yang pertama al-khitan. Yang kedua wal istihdad, mencukur bulu. Itu ya kan. Yang ketiga wa qasus sarif, potong kumis. Yang keempat yaitu potong kuku, taklimul asfar, potong kuku. Yang kelima yaitu adalah satu apa? Khitan wal istihdad, qasus sarif wa taklimul azafir, bulu ketek, wa qatul ibti, yaitu mencukur bulu ketek, bulu ketiak, bulu ketek. Berarti kalau khitan itu wajib, nyukur bulu ketek wajib, mencukur bulu kemaluan wajib, potong kumis wajib, potong kuku wajib. Kan tidak. Kalau emang wajib, kapan wajibnya? Sekali kah seumur hidup? 2 kali kah? 3 kalinya? Belum lagi masalah waktu, apa setiap malam Jumat, apa setiap hari Sabtu, apa minggu. Tidak ada keterangan yang bilang pokoknya sunnah. Cuma dalam keterangan bilang setiap malam Jumat atau hari Jumat Sayyidul Ayyam, sunnah itu dipotong semuanya. Berarti kalau kita khitan dipotong habis. Cumi-cumi, bener gak? Ini bagaimana sih nih hadisnya yang salah, apa gue yang bego kan gitu ya? Oke. Kalau Al-Quran dengerin, kalau cumi-cumi teman banget. Ntar Bu pulang Bu, laki dengerin.
Kalau Al-Quran bertolak belakang dengan akal, akalnya diperiksa. Tapi kalau hadis bertolak belakang dengan akal, hadisnya yang diperiksa. Oke, sekarang hadisnya betul, itu hadis sahih Bukhari lagi. Cuma masalahnya pemahaman kita yang tidak mengerti, harus mengaji. Makanya kata Imam Bukhari aja bilang begini, sebetulnya Imam Bukhari itu hafal jutaan hadis, tapi dia tetap bermazhab Imam Syafi'i. Apa jawabannya? Wa ana Syafi'i mazhaban, dan aku adalah bermazhab Syafi'i. Kenapa Tuan Guru? Aku tahu hadis tapi aku tidak mengerti hukum dan permasalahan di dalam hadis tersebut. Makanya aku ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ardhah, bermazhab. Kalau khitan diartikan itu adalah hukumnya wajib, habis dong punya saya. Kan enggak, ya kan? Hukumnya sunnah. Cuma surutus sihhati sholat, syarat sahnya sholat dalam Safinah diantaranya adalah suci pakaian, tempat, dan badan. Selama badan ada najis, maka di dalamnya itu adalah hukumnya adalah tidak sah sholat kalau ada najis. Ya, itu kalau si cumi-cumi belum dipotong, itu di ujung di kulub namanya masih tersimpan najis, sisa-sisa air kencing. Maka caranya untuk menghilangkan najis di cumi-cumi itu dipotong. Nah, Paula. Bayi Bom nungguin Bayi Bom. Dan mau habis nih waktunya, udah jam 10 ah. Paula sampai mana tadi? Cuma tadi. Cumi-cumi, ya kan? Kalau nggak dipotong masih nyimpen najis. Maka caranya adalah untuk membersihkan itu wajibnya dipotong, sehingga hukum itan yang asalnya jadi sunnah maka jadi wajib. Makanya kaidahnya fikihnya malayatumul wajibu illa bihi fahuwa wajib, wa malayatumul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Segala sesuatu yang nempel pada wajib maka jadi benar. Saya tanya lagi, hukum berwudu ini ustazah, wudu hukumnya apa? Wajib, serius. Bersetubuh dengan suami sebelumnya hukumnya berwudu. Berwudu hukumnya wudu hukumnya apa? Wajib. Bersetubuh dengan suami sebelum bersetubuh berwudu hukumnya. Setelah bersetubuh kalau mau nambah berwudu hukumnya. Oh, kejauhan. Begini, mau pergi ke majlis taklim berwudu hukumnya sunnah. Ke majlis taklim berwudu, ambil wudu hukumnya sunnah. Tadi bilang wajib. Hukum wudu apa jadinya wajib? Hukum wudu kalau mau sholat yang benar sunnah apa wajib? Mesti satu ini. Lil wasail hukmul maqasid, perantara itu ikut pada tujuan. Nah, apa itu? Karena tadi malayatimul wajib illa bi wajib, segala yang dari yang enggak sempurna dengan wajib kecuali dengan itu maka jadi wajib. Sekarang karena menempel itu wudu pada sholat maka jadi wajib. Karena itu wudu nempel sama kita mau jalan majlis taklim ke rumah ustadz mau baca Al-Quran semua maka jadi sunnah. Gitu ceritanya. Sekarang kita nempel memperingati Maulid Nabi dengan dasar cinta sama Nabi, hukumnya jadi wajib. Dengan dasar kita ingin mencintai Nabi, kalau itu jadi sunnah boleh karena untuk kita jadi kenal sama Nabi. Tapi kalau untuk kita tujuan yang lain agar lebih syiar, agar
kita lebih paham di dalam agama, kalau kita bisa tahu ilmu agama, maka memperingati maulid hukumnya jadi wajib. Begitu ceritanya. Jadi oleh karena itu, dua poin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, teruskan tumbuhkan cinta kepada Nabi walaupun dengan model apapun. Besok tahun depan kalau nggak bisa ngerayain maulid dengan apapun, baca rawih juga nggak apa-apa. Tadi kata Ustadz bilang, pokoknya masa yang ngaji aja kita peringatin, ya nggak, ngaji masa untuk Nabi aja kita nggak mau kita peringati, maka wajib katanya. Wah, bagus banget ini. Apalagi kata Syekh Al-Imam Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib kan bilang, kalau perlu kita untuk ziarah ke makam Nabi dengan ngesot, maka kita nggak cukup untuk membalas jasa daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita terus mengaji, nimba ilmu, karena nggak cukup kita sampai di sini. Walaupun kita bererot, semuanya kita agama, tetap kita butuh pembimbing yang namanya para ulama, para ustadz yang ada di sini. Wabil khusus yaitu Ustadz Haji Ahmad Jainuri, yang kesempatan pada malam hari ini di tempat beliau, insya Allah, dan semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Ibu-ibu semua juga mendapatkan taufik wal hidayah, terus bisa mengaji lagi, jangan bosan-bosan, apapun, dimanapun dan kapanpun, terus menimba ilmu. Dan anak-anak semua semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Walaniyati ikhlasi wal futuh warusuh wal futuh wala soleh jatil ruh walaniyati ikhlasi wal futuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farajal ya kasifal gham ya man yaghfir wa yarham waftah lana abwaaba kulli khair waj'alna wa auladana wa zurriyyatana wa talamilana min ahli ilmi wal khair wa antum mubatakal khair wa la taj'alna minal mihan wal fitan wa tuir innaka ala kulli syai'in qadir wa khtimana minka bi khair wa fi subhanakallahumma wa tahiyatu fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penyampaian pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nyinggung sana sini. Semoga bermanfaat semuanya, barokah. Insyaallah kita ketemu di waktu dan kesempatan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.